Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini saya akan menerangkan pendidikan mana dulu yang wajib kepada anak-anak harus ditanamkan apabila anak itu baru menginjak usia 2, 3, atau 4 tahun atau anak itu sudah mulai pandai berbicara. Yang pertama harus ditanamkan yaitu segi hafalan-hafalan, ya. Hafalan-hafalan dari segi ketauhidan. Baik itu sifat 20 dan juga sifat yang 4 yang wajib di Rasul. Selanjutnya apabila menginjak lagi usia 4 atau 5 tahun, maka tambahkanlah segi hafalan-hafalannya, yaitu dengan mengetahui nama-nama para nabi, ya, yang 25 itu yang wajib diketahui, dan juga nama-nama malaikat yang wajib diketahui, yang 10 itu sekaligus dengan tugasnya masing-masing. Dan tambahkanlah kitab yang wajib diketahui, yaitu kitab Allah yang 4 yang diturunkan kepada 4 rasul, ya. Dan juga kita harus ngasih tahu Rasul Ulul Azmi yang 6 itu, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu semua harus ditanamkan. Yang selanjutnya putra-putri Nabi Muhammad dan juga nasab Nabi Muhammad, dari mulai Sayyidina Abdullah sampai ke Sayyidina Adnan, harus tahu dan juga harus kita kasih tahu hafalannya. Tidak perlu dari Sayyidina Adnan sampai ke Nabi Adam, karena di situ tidak ada kaul yang sahih. Selain dari itu, kita jangan cuma menanamkan kepada anak-anak, kita pun harus tahu, dan bukan sekedar tahu tapi harus wajib hafal. Kenapa harus wajib hafal? Karena di dalam kitab tauhid itu tidak ada yang namanya kalimat sunat. Saya belum pernah mendengar atau membaca dalam kitab tauhid wasunatun atau wayusanu dan disunatkan. Belum pernah ada, atau saya belum pernah mendengar. Contoh dalam kitab Tijan, kitab tauhid dasar, semua itu wajibu, ya. Berarti hukumnya wajib. Di sini saya tidak akan membahas wajib, mungkin Anda semua sudah pada tahu hukumnya wajib. Selanjutnya di kitab Qatrul Gois pun sama, ya, wajib. Terus dalam kitab Johar Kalamiyah pun sama, apalagi dalam kitab Johar Tauhid dan Umul Barohin. Segitupun untuk segi ketauhidan merasa cukup. Dan kitab-kitab tauhid itu jarang sekali ada yang tebal. Kitab-kitab tauhid itu tipis, ya. Berbeda dengan kitab-kitab fikih yang tebal, yang jilidannya itu mencapai puluhan. Bahkan pengarangnya pun sampai sekarang masih saja ada yang mengarang kitab fikih sesuai dengan perkembangan zaman atau dengan kemodernan zaman. Ada lagi yang mengarang kitab fikih tentang ini dan tentang itu. Berbeda dengan kitab tauhid. Kenapa harus ditanamkan tauhid sejak dini? Karena Nabi kita pun Muhammad SAW waktu zaman dulu di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, yang ditanamkan oleh beliau kepada para sahabat yaitu dari segi pendidikan tauhid, penanaman ketauhidan kepada para sahabat. Makanya yang namanya para sahabat itu jarang sekali ada yang berbuat keji, apalagi sampai berbuat dosa yang besar. Hafalan-hafalan yang tadi meskipun cuma hanya cangkang, kita pun belum bisa atau belum mampu menanamkan satu sifat Allah saja dalam jiwa raga kita. Kita ambil contoh, kita tahu sifat ilmunya Allah itu Allah Maha Tahu kepada kita. Kalau sudah tertanam dalam diri kita sifat Maha Tahu Allah, maka kita tidak akan berani melakukan berbuat dosa. Karena dalam dirinya merasa yakin bahwa Allah itu Maha Tahu. Nah, itulah
susahnya penanaman dari segi ketauhidan dalam diri kita terhadap Yang Maha Kuasa. Maka dari itu, bimbinglah atau didiklah, kasihlah hafalan-hafalan kepada anak-anak kita dari segi ketauhidan sejak dini. Biar sedikit demi sedikit bisa meresap atau bisa meminimalisir dari segi kekejian dan juga tingkat perbuatan dosa yang lainnya. Mudah-mudahan saja ini ada sedikit guna dan manfaatnya umum untuk semuanya, khususnya bagi saya. Mohon maaf apabila ada kata kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.